Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cahaya Ilmu. Channel yang berisi tentang kisah-kisah inspiratif yang bisa dijadikan pelajaran. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like, and comment. Di tengah padang pasir yang luas dan sunyi, di sebuah lembah kecil bernama Badar, angin berembus pelan bawa debu dan kesunyian. Tak ada istana, tak ada benteng. Tak ada tanda bahwa tempat ini akan tercatat dalam sejarah dunia. Namun justru disinilah Allah memilih satu hari untuk membedakan kebenaran dan kebatilan. Dari arah Makkah datang pasukan Quraisy dengan jumlah besar. 1.000 orang lengkap dengan kuda, baju besi, dan rasa sombong. Mereka datang bukan hanya untuk berperang, tetapi untuk memamerkan kekuatan dan menghancurkan Islam yang baru tumbuh. Sementara itu, di sisi lain lembah, hanya 313 kaum muslimin berdiri. Sedikit jumlahnya, minim persenjataannya, namun kokoh keyakinannya. Ketika malam turun dan bintang-bintang menggantung di langit Badar, Rasulullah tidak tertidur. Di dalam sebuah kemah sederhana, beliau berdiri lama dalam syalat, tangan beliau terangkat. Air mata membasahi janggutnya. Dengan suara bergetar, beliau bermunajat, "Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, maka tidak ada lagi yang bambu di muka bumi." Pada malam itu, bumi menjadi saksi doa seorang nabi, dan langit pun menjawabnya. Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati kaum beriman, serta menjanjikan pertolongan yang tidak terlihat oleh mata, namun akan terasa di medan perang. Inilah Perang Badar, hari ketika yang sedikit mengalahkan yang banyak, hari ketika iman mengalahkan kesombongan. Dan dari sinilah Allah memperlihatkan bahwa kemenangan bukan milik yang kuat, melainkan milik orang yang bertawakal. Bertahun-tahun sebelum Badar, kaum muslimin dipaksa meninggalkan Makkah, rumah dirampas, harta disita, kehidupan dipatahkan. Kini, kafilah dagang Quraisy melintas membawa kekayaan besar. Sebagian berasal dari harta kaum muslimin. Yang dirampas tanpa keadilan, Rasulullah tidak keluar untuk peperangan besar. Beliau keluar menuntut keadilan, agar kezaliman tidak terus dibiarkan. Di barisan depan kafilah itu, ada seorang pedagang cerdas dan penuh perhitungan, Abu Sufyan. Ia tidak meremehkan langkah Muhammad jejak kaki di pasir. Ia periksa, kabar ia kumpulkan. Dan saat bahaya terasa semakin dekat, ia mengambil keputusan cepat, mengubah rute kafilah dan mengirim utusan ke Makkah, meminta bantuan militer. Kabar itu sampai ke Makkah dan membakar amarah Quraisy. 1.000 pasukan dikumpulkan, kuda disiapkan, baju besi dikenakan. Mereka tidak hanya ingin menyelamatkan harta, tetapi ingin menghancurkan Islam yang mulai mengusik kekuasaan lama. Di barisan depan berdiri Abu Jahal dengan dada penuh kesombongan dan kebencian. Abu Sufyan berhasil, kafilah selamat, harta aman. Pesan dikirim, kembali, tidak perlu perang. Namun kesombongan telah menutup hati. Abu Jahal menolak pulang. "Demi Allah, kita tidak akan kembali. Kita akan sampai di Badar, berpesta, minum khamr. Dan seluruh Arab akan mendengar kekuatan kita." Sejak saat itu, perang menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Di sisi lain, Rasulullah melanjutkan perjalanan. Bersama 313 orang sahabat, tidak semua membawa senjata. Tidak semua memiliki baju besi, bahkan unta pun ditunggangi bergantian. Namun langkah mereka ringan, karena yang mereka bawa bukan kesombongan, melainkan keimanan dan tawakal. Mereka belum tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi pembeda sejarah antara hak dan batil. Di tengah perjalanan menuju Badar, Hazlullah menerima kabar yang mengejutkan. Pasukan Quraisy bukan datang dengan puluhan, bukan dengan ratusan, melainkan 1.000 orang bersenjata lengkap. Saat itu, barisan kaum muslimin terdiam. Mereka tidak berangkat untuk perang besar. Mereka keluar hanya dengan niat menegakkan keadilan. Namun kini, sebuah keputusan besar harus diambil. Hazlullah tidak memutuskan dengan tergesa. Beliau berhenti, mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah. Beliau ingin mendengar hati mereka, karena perang ini bukan sekadar strategi, melainkan ujian keimanan. Para sahabat menatap Rasulullah, menunggu saat untuk menyatakan pilihan, mundur atau maju. Para sahabat dari kalangan muhajirin pun berdiri. Mereka menyatakan kesetiaan
menyatakan kesiapan. Tidak ada keraguan dalam suara mereka, karena mereka telah meninggalkan segalanya demi Islam. Namun Rasulullah masih menunggu. Beliau menantikan satu jawaban penting. Saat itulah Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu bangkit berdiri. Dengan suara tegas ia berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya engkau perintahkan kami menyeberangi lautan, niscaya kami akan menyeberang bersamamu." Kata-kata itu menggetarkan hati seluruh pasukan. Malam pun turun di lembah Badar, api unggun kecil menyala. Pasukan terlelap dalam kelelahan. Namun Rasulullah tidak terlelap, beliau berdiri sendirian dalam syalat, tangan terangkat. Air mata jatuh dan langit pun bersiap menurunkan pertolongannya. Fajar menyingsing di lembah Badar. Kabut tipis menggantung di atas pasir yang dingin. Dua pasukan berdiri saling berhadapan. Yang satu kecil jumlahnya, namun besar keyakinannya. Yang lain berlipat ganda, lengkap dengan senjata dan kesombongan. Hari itu, sejarah akan ditulis dengan darah. Dan Kaimana, dari barisan Quraisy, 3 orang maju ke depan. Mereka adalah pendekar pilihan. Dengan suara lantang mereka menantang, siapa yang berani melawan kami? Pasir Badar menjadi saksi bahwa duel ini bukan sekadar adu pedang, tetapi adu harga diri. Dari barisan kaum muslimin, maju 3 cahaya iman. Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harits radhiyallahu anhum. Mereka tidak maju dengan teriakan. Mereka maju dengan keyakinan bahwa hidup dan mati ada di tangan Allah. Pedang giberadu debu beterbangan dalam hitungan detik. Hamzah dan Ali menjatuhkan lawan mereka. Ubaidah terluka. Namun Hamzah dan Ali segera menolong, dan musuh pun tumbang. Duel itu dimenangkan kaum muslimin, dan medan Badar pun bergetar. Duel telah usai, dan itu adalah isyarat panah dilepaskan. Takbir menggema, perang Badar resmi dimulai. Setelah duel berakhir, medan Badar berubah menjadi lautan kekacauan, pedang terhunus, panah melesat, debu bercampur teriakan. Kaum muslimin bergerak maju, dengan jumlah yang jauh lebih sedikit, namun dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Setiap langkah mereka diiringi takbir, dan setiap ayunan pedang diniatkan karena Allah. Allahu Akbar, takbir menggema, menembus debu dan ketakutan. Bukan hanya terdengar di telinga, tetapi menghantam hati masuk-masuk Islam. Pasukan Quraisy mulai goyah. Mereka tidak mengerti dari mana datangnya keberanian ini. Di tengah hekok pertempuran, terjadi hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Sebagian sahabat melihat musuh roboh. Tanpa sempat tersentuh pedang, sebagian mendengar derap yang bukan berasal dari kuda manusia. Saat itulah langit menunaikan janjinya. Allah telah menjanjikan pertolongan. Dan hari itu, janji itu menjadi nyata. 1000 malaikat diturunkan untuk meneguhkan hati orang-orang beriman, bukan untuk menggantikan perjuangan, melainkan untuk menambah kekuatan. Di saat iman diuji, di antara debu dan darah, tercatat kisah yang kelak. Diceritakan para sahabat, ada musuh yang jatuh dengan bekas pukulan, yang tidak menyerupai senjata manusia. Ada pula yang berkata, seolah ada yang mendahului pedangku. Badar bukan sekadar perang, ia adalah tanda kekuasaan Allah. Meski pertolongan turun, Khazulullah tetap mengajarkan satu hal, kemenangan bukan datang tanpa usaha. Pedang tetap diayunkan, strategi tetap dijalankan, doa dan ikhtiar berjalan bersama. Dan itulah rahasia kemenangan Badar. Di tengah panasnya pertempuran Badar, pedang-pedang beradu tanpa henti, hingga tiba-tiba sebuah pedang milik Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu patah di tangannya di medan perang. Pedang yang patah berarti satu hal, kematian sudah dekat. Namun Uqasyah tidak lari, ia berlari menuju Rasulullah. Dengan keyakinan penuh di dadanya, Khazulullah melihatnya, beliau tidak panik, tidak ragu. Beliau mengambil sebatang kayu, lalu menyerahkannya sambil berkata, "Berperanglah dengannya, wahai Uqasyah." Dan saat kayu itu berada di tangannya, ia berubah menjadi pedang yang kuat, putih berkilau, dan tak pernah patah lagi. Di saat tekanan perang semakin berat, Khazulullah maju ke depan barisan. Beliau mengambil segenggam pasir dari tanah Badar. Lalu dengan izin Allah, beliau melemparkannya ke arah musuh. Seketika, mata-mata pasukan Quraisy tersilaukan. Kepanikan menyebar di barisan mereka.
Dan Allah pun menurunkan firman-Nya. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Lemparan kecil di tangan manusia menjadi senjata besar di tangan Allah. Di sisi lain medan perang, berdiri sosok yang paling dibenci Islam, Abu Jal, pemimpin kesombongan Quraisy. Orang yang paling keras memusuhi Rasulullah. Ia merasa tak tersentuh, tak terkalahkan. Namun Badar akan menjadi akhir kesombongannya. Dua pemuda Ansyar melihatnya. Usia mereka masih sangat muda. Namun iman di dada mereka lebih besar dari rasa takut. Mereka menerjang Abu Jal, pedang kecil melawan simbol kesombongan. Dan hari itu, singa Quraisy tumbang. Abu Jal tidak mati sebagai pahlawan, ia mati sebagai pelajaran bahwa kesombongan jika melawan kebenaran akan berakhir dengan kehinaan. Perlahan namun pasti, barisan Quraisy mulai runtuh. Mereka datang dengan kesombongan, namun pulang dengan ketakutan. Langkah mereka tak lagi maju, melainkan mundur. Sebagian melarikan diri. Sebagian jatuh di medan Badar hari itu. Jumlah bukan lagi ukuran kemenangan. Khazulullah melihat tanda kemenangan. Beliau tidak memerintahkan pembantaian. Beliau memerintahkan kendali diri. Karena perang dalam Islam bukan pelampiasan amarah, melainkan penegakan keadilan. Takbir mulai mereda, debu perlahan turun. Medan Badar yang tadi bergemuruh kini menjadi sunyi. Yang tersisa hanyalah jejak kaki, senjata yang tergeletak, dan tubuh-tubuh yang menjadi saksi keputusan langit. Di antara kemenangan ada air mata 14 sahabat. Gugur sebagai syuhada, mereka tidak kembali ke Madinah. Namun mereka kembali kepada Allah dengan kemuliaan. Banyak musuh ditawan, dan disinilah Islam kembali. Menunjukkan wajahnya, tidak ada penyiksaan, tidak ada balas dendam. Sebagian dibebaskan dengan tebusan, sebagian dengan mengajarkan. Membaca dan menulis kemenangan Badar adalah kemenangan akhlak. Perang telah usai, debu telah turun, namun kisah Badar belum selesai, karena di balik kemenangan itu lahirlah satu golongan istimewa yang kelak dikenal dengan satu nama mulia, Ahlul Badar. Mereka bukan manusia biasa, mereka adalah orang-orang yang hadir di hari ketika iman diuji dan langit turun menolong. Jumlah mereka hanya sekitar 300 lebih sedikit, tanpa persiapan besar, tanpa perlengkapan mewah. Namun Allah memilih mereka untuk menyaksikan hari penentuan antara iman dan kekufuran. Yang sedikit di mata manusia menjadi besar. Jika salah, Khazulullah pernah bersabda tentang mereka, bahwa Allah telah melihat para pejuang Badar lalu berfirman, "Lakukanlah apa yang kalian kehendaki, sungguh aku telah mengampuni kalian." Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena iman mereka dibuktikan. Jihad di Badar. Nama-nama mereka mungkin biasa di bumi, namun di langit. Mereka dikenal setiap langkah di Badar, setiap ayunan pedang. Setiap doa dalam ketakutan telah dicatat sebagai kemuliaan abadi. Ahlul Badar bukan malaikat, mereka manusia. Mereka lapar, mereka takut, mereka bisa terluka, namun mereka memilih taat. Ketika banyak orang memilih mundur, dan itulah yang menjadikan mereka istimewa. Badar telah berlalu, Ahlul Badar telah tiada. Namun pesan mereka tetap hidup bahwa ketika iman didahulukan, ketika Allah dipilih di atas segalanya, maka manusia biasa bisa menjadi orang-orang pilihan Allah